Akhirnya aku punya router baru ya. Semoga dengan router baru ini routernya mereknya Sony PS5 Pro ya. Semoga internet di rumah bisa lebih kencang. Ya yang paham joke router bapak-bapak pasti ngerti ya maksudku ya. Ya, PS5 Pro akhirnya bisa unboxing ya. Ini harganya di 14 jutaan di marketplace online ya. Pakai voucher ini tuh segala macam harganya bisa jadi lebih murah lagi, jadi 13 jutaan. Kayak biasa belinya di Liberty Game ya, Suyanto Liberty Game. Linknya ada di deskripsi video, silahkan dicek aja. Dan aku udah nggak sabar langsung dibuka aja ya. Jadi ini region Jepang ya, kelihatan dari boxnya bagian belakang ada tulisan Jepangnya. Bisa dilihat ada kabel-kabelnya di sini, kabel HDMI. Ini kabel buat ngecas kontrolernya ya. Dapat bonus. Dikasih thumb grip ya, lumayan banget. Sama tak lupa ini kontrolernya. Dual sense-nya ya. Jadi bagi yang belum tahu, si PS5 ini dulu pernah aku review yang versi slim, silahkan ditonton aja. Aku sebagai fanboy Xbox sangat terkagum-kagum dengan kontrolernya PS5. Dan tak lupa dapat konverternya untuk nyolok listrik ya. Lumayan banget, nggak usah beli lagi. Ya karena ini kan regionnya Jepang ya, colokannya beda. Bisa pakai ini. Terus ada ini kepake buat dudukannya kalau mau direbahin ya. Petunjuknya suruh ngerebahin ya. Terus dapat buku manual. Tentunya bahasa Jepang. Dan ada buku manual lagi. Bahasa Jepang juga. Jadi sekedar info, ini PS5 Pro tidak dilengkapi dengan disk drive ya. Bisa dipasang disk drive sendiri sih. Disk drive-nya bisa dibeli ya. Link pembeliannya ada di deskripsi video juga kalau misal pengen pakai disk drive. Tapi aku pribadi udah banyak koleksi game digitalnya sih. Berat ya. Oke, bisa dilihat PS5 Pro bedanya dengan yang versi slim atau yang versi biasa adalah di sini. Garisnya ada 3 ya, 1, 2, 3. Itulah pembedanya. Dan dari segi fisik juga sedikit lebih gede. Jeruannya tentu lebih kencang. Bagian belakangnya. Lumayan berat ini. Samping, bagian depan. Mari kita cobain router baru. Yeay! Ya itu tadi isi boxnya si PS5 Pro udah di setup ya. Dan mungkin ada yang nanya, Bang bakal dijual secara resmi nggak ya? Biar ada garansi resmi Indonesia. Jawabannya kalau aku lihat di berita ya, sepertinya tidak. Ya aku baca berita dari Liputan 6, kabarnya Sony Indonesia nggak bakal masukin PS5 Pro secara resmi ke sini. Sedih ya, sedih. Apa alasannya? Alasannya rada absurd. Kalau aku baca ini alasannya karena jaringan Wi-Fi 7 belum tersedia di Indonesia, itu menjadi kendala utama. Ya, aku rasa itu bukan menjadi alasan yang tepat, karena belum tersedianya Wi-Fi 7 bukan berarti si PS5 Pro nggak bisa connect ke internet kan? Ya tetap bisa connect, walaupun router internet yang digunain belum support Wi-Fi 7. Ya ini aku pakai koneksi rumah IndiHome, routernya kayaknya agak jadul ya, tetap bisa connect ke sini. Anyway, jadi PS5 Pro yang beredar di Indonesia sekarang ini merupakan unit dari luar negeri pastinya ya. Tadi kan kalian udah lihat ini punyaku unit dari Jepang. Ada garansi toko seminggu. Ada pula yang keluaran Singapura dengan garansi setahun. Untuk yang garansi Singapura ini tentu sang toko bakal bantu klaim garansi ke sana ya. Dan harganya tentu selisih sejutaan ya. Lebih mahal tentu fair enough karena garansinya lebih lama.
Dan mungkin ada yang nanya ya, Bang, PS5 Pro kan harganya $699. Kalau dirupiahin kan sekitar 11 jutaan. Kenapa di sini harganya lebih dari itu? Ya iya, kalau belinya langsung di luar negeri dapat harganya segitu. Tapi ketika barangnya masuk ke Indonesia kan pasti ada biaya pajak ini itu segala macam ya, yang tentu bakal meningkatkan harganya. Dan mungkin ada yang penasaran lagi ya, kalau PS5 Slim harganya sekarang berapa? Harganya sekarang ini aku cek barusan untuk yang garansi resmi Indonesia harganya 7 jutaan. Udah turun ya. Dulu aku beli PS5 Slim harganya di 8-9 jutaan, aku lupa. Udah aku jual tapi ya, karena aku merupakan fanboy Xbox. Hidup Game Pass. So karena PS5 Slim-nya udah aku jual, aku nggak bisa compare head-to-head visual dari gameplaynya secara langsung ya. Yang pasti berkat embel-embel Pro, si PS5 Pro ini mengusung peningkatan pada sektor dapur pacunya ya, lebih kencang pastinya. Klaimnya nawarin 67% komputasi lebih banyak, memori yang 28% lebih ngebut, rendering yang 45% lebih cepet, dan upscaling berbasiskan AI bernama PlayStation Spectral Super Resolution, PSSSS. Kayak manggil kucing. Yang klaimnya menghasilkan visual lebih baik daripada upscaling checkerboard yang ada di PS5 versi biasa. Wow. Dan kemudian impresi pertamaku ketika gaming pertama kali di sini ya. Aku udah install berbagai macam game yang ada embel-embel PS5 Pro Enhance. Nah, contohnya ini ya, ada tulisannya PS5 Pro Enhance. Itu berarti sudah di-optimize, sudah di-improve, di-enhance gamenya agar bisa menampilkan visual yang lebih baik di PS5 Pro. Jadi ketika gaming, aku ya biasanya kalau gaming di jarak 1,5 sampai 2 meter dari TV ya, nggak deket-deket. Dan setelah mainin game-game yang ada label PS5 Enhance dengan graphic mode-nya yang tentu udah di-onin ya. Maksudnya graphic mode-nya jadi tiap game ini ada ini ya, ada opsinya ya. Opsinya untuk PS5 Pro udah diaktifin. Terus contoh lainnya misalnya di game ini ya, Last of Us 1 Remake. Di rendering mode-nya ada opsi Pro-nya karena ini gamenya sudah ada label PS5 Pro Enhance tadi. Dan yang aku rasain ya ternyata biasa aja. Aku nggak yang langsung takjub atau gimana dengan visualnya. Kagak bikin aku teriak, wow, I guess keren banget atau gimana gitu ya. Ya ini mungkin karena aku nggak head to head secara langsung dengan PS5 yang versi biasa, sehingga peningkatan visualnya aku nggak ngeh. Dan berdasarkan banyak perbandingan di internet, perbedaan visual yang tampak antara PS5 Pro dengan PS5 yang biasa mayoritas di tingkat sharpness dan detailnya, serta render ray tracing yang lebih baik. Ini aku ambil contoh dari berbagai sumber di internet ya. Terima kasih. Dan berdasarkan comparison tersebut, kalau aku lihat ya secara visual tidak ada peningkatan yang terlalu signifikan. Kalau di real life ngelihat langsung di depan TV, aku yakin ngelihatnya kudu di jarak yang deket banget ya sama TV-nya. Kalau di jarak 2 meteran, aku rasa detail-detail kecil perbedaannya bakal kurang terasa. Ya intinya menurutku untuk ngerasain benefitnya secara lebih all-in, kudu didukung dengan TV yang high-end juga, yang refresh rate-nya udah 120 Hz, terus support VRR, biar bisa ngelihat kemampuan rendernya yang konon lebih cepat, yang berujung pada frame per second yang kudunya lebih stabil. Ya dari banyak game ini yang udah aku install, aku ngerasa frame rate-nya stabil banget ya, maksudnya nggak ada starter atau apalah, pokoknya battery smooth. Mungkin ya karena jeroannya yang memang lebih kencang. Dan syukur-syukur resolusi TV-nya juga udah 8K. TV-ku ini cuma 4K, 60 Hz. Waktunya upgrade ya, tapi TV dengan spek high-end harganya puluhan juta. Kenapa 8K? Karena pada beberapa game kayak Gran Turismo 7 sama F1 2024 di PS5 Pro udah support pada resolusi 8K. Ada 8K mode-nya ya. Sehingga ditampilin visual dengan resolusi yang luar biasa gede dan tajam. Silahkan diimajinasiin sendiri ya, 4K aja udah tajam apalagi kalau 8K. Overkill. Singkatnya impresi pertama PS5 Pro dari segi price to visual saat ini kurang good value. Mungkin kudu nunggu game-game keluaran mendatang yang bener-bener berat ya, yang bisa memeras dapur pacu sang PS5 Pro hingga mampu ngehasilin tingkat grafik dan visual yang bener-bener mind blown, yang bikin takjub visualnya. Mungkin pakai Unreal Engine 5 yang fotorealistik gitu ya, tekstur ini itu segala macam. Ya itu pun kalau developernya emang mau bersusah payah untuk membedakan tingkat visual gameplaynya secara dramatis antara PS5 Pro dengan PS5 yang versi
biasa, karena itu tentu membutuhkan beban kerja yang lebih, karena ada 2 konsol yang harus dibedakan visualnya secara dramatis. Yang kerjanya sebagai game developer pasti ngerti maksudku, silahkan dikasih komentar aja ya kalau kalian seorang game developer. Dan gitu aja videonya, jangan lupa cek link yang ada di deskripsi video bila kalian pengen beli konsol Sultan ini. Dan bapak-bapak sekalian kalau mau beli ini jangan lupa SNI dulu ya. Sudah nanya istri biar rumah tangga tetap langgeng. Ini bosnya nih. Oh, ada Dino. Dino landing, ya, gede banget. Teleport enak banget ya. Kat mana nih? Aduh. Aduh. Ini game heboh banget ya. Dalam satu layar banyak banget yang bergerak. Ini di luar hujan ya, jadinya agak berisik.
Asik. Wah, ketemu bosnya nih, lawan bos ya. Anjir. Wah, senjatanya habis. Murunya habis. Tinggal shotgun. Ini udah dapat lagi. Aduh. Aduh. Ayo dikit lagi. Asik. KO dia ya. Saya menang. Jadi ada satu hal lagi yang aku bikin demen dari si PS5 Pro adalah suara fan-nya tidak seberisik kayak di PS5 Slim. Dulu pas aku review PS5 Slim kan, fan-nya di sana suaranya kayak putu ya. Gitu. Kalau di sini ya cuman gitu doang, tidak berisik ya. Mantap.